Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta Penjani Kolbu Channel rahimakumullah. Tidak terasa kebersamaan kita dengan Ramadan 1444 Hijriah sebentar lagi akan berakhir. Terasa baru beberapa hari yang lalu dengan penuh sukacita kita menyambut datangnya tamu agung, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan tidak terasa bulan yang mulia, tamu agung kita akan segera meninggalkan kita. Para pemirsa dan pencinta Penjani Kolbu Channel rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah di penghujung Ramadan yang hanya tinggal menghitung detik-detik berakhirnya Ramadan 1444 Hijriah ini, kita lakukan kontemplasi, perenungan diri, dan muhasabah diri kita setelah kita menjalani hari demi hari di bulan Ramadan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam proses kontemplasi atau perenungan ketika Ramadan akan pergi meninggalkan kita adalah perlunya kita melakukan evaluasi diri kita selama kita menjalani Ramadan yang kini sudah menjelang detik-detik terakhir kebersamaan kita dengan bulan Ramadan. Coba kita koreksi, kita muhasabah diri kita introspeksi. Apakah kita termasuk kategori orang yang sukses, yang dapat meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan kualitas Ramadan kita pada tahun yang lalu? Ataukah kita termasuk kategori orang yang lalai, yang tidak dapat memanfaatkan kehadiran Ramadan di tahun ini sehingga kualitas ibadah kita sama saja, tidak berbeda dibandingkan dengan tahun yang lalu? Atau jangan-jangan kita termasuk kategori hamba yang bodoh, yang tidak memanfaatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun yang lalu, atau bahkan Ramadan pada tahun ini jauh lebih buruk kualitas ibadah kita, lebih rendah kualitas ibadah Ramadan kita bila dibandingkan kualitas ibadah Ramadan kita pada tahun lalu. Tentunya ya Allah dan diri kita masing-masing dapat melakukan introspeksi, koreksi, muhasabah diri, dan dapat menentukan pada kategori mana diri kita ketika mengisi hari-hari Ramadan di tahun 1444 Hijriah tahun ini. Para pemirsa dan
pencinta Penjani Kolbu Channel rahimakumullah. Jika kita menyimak apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam karyanya, kitab beliau Ihya Ulumuddin, pada juz pertama, tepatnya pada halaman 319, mana beliau mengatakan setiap selesai berbuka puasa, iftar, seyogianya kita harus merasa khawatir, merasa takut, al-khawf, merasa khawatir kalau ibadah saum kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus harus menaruh harapan, ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, al-khawf, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, juga berharap semoga Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah saum kita, apakah puasa kita ini diterima sehingga kita termasuk hamba yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya saum kita, puasa kita ditolak oleh Allah, yang mengindikasikan Allah murka kepada kita. Sikap seperti ini, pesan dari Al-Imam Al-Ghazali, hendaknya diterapkan di setiap momentum selesai melakukan ibadah apapun. Para pemirsa dan pecinta Penjani Kolbu Channel rahimahullah, oleh karena itu ada hikmah yang bisa kita petik dari pesan Al-Imam Al-Ghazali ini. Bagi kita yang merasa sudah begitu maksimal dalam beribadah selama bulan Ramadan ini, janganlah sampai menumbuhkan rasa kebanggaan yang berlebihan, rasa percaya diri yang berlebihan, yang memunculkan sifat kesombongan dalam diri atau takabur, sangat meyakini bahwa pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula tentunya ada sikap pesimis dalam diri kita bahwa Allah tidak akan menerima. Karena ingat, tentu Allah sangat tergantung dengan prasangka hambanya. Oleh karena itu, perpaduan antara al-khawf dan ar-raja ini harus kita tumbuhkan. Perpaduan antara rasa khawatir, jangan-jangan Allah tidak menerima ibadah saum Ramadan kita dengan ibadah-ibadah lainnya selama Ramadan ini. Dan juga tumbuhkan sikap ar-raja, satu harapan yang besar, satu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini. Para pemirsa dan pencinta Penjani Kolbu Channel rahimakumullah. Lalu apa hal yang kedua yang menjadi kontemplasi atau muhasabah diri kita di penghujung Ramadan 1444 Hijriah tahun ini? Harus ada dalam diri kita tumbuh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan diri kita dengan Ramadan tahun ini. Karena kita sadari ada beberapa saudara kita atau sahabat kita, andai tolan, yang tidak berkesempatan berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini. Mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur jika Allah memberikan kesempatan kita berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Dan
kita menyadari, kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan nilai pahala dari ibadah di bulan Ramadan dibandingkan pahala pada ibadah di luar bulan Ramadan. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Coba kita simak pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, di mana Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, telah tiba bulan yang agung lagi mulia, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan Allah telah menjadikan puasa yang wajib dan salat malamnya sebagai amal sunnah." Allah telah menjadikan puasanya wajib dan salat malamnya sebagai amal sunnah. Barang siapa melakukan suatu ibadah sunnah pada bulan Ramadan ini, maka pahalanya seperti menunaikan satu kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa menunaikan satu ibadah wajib di bulan Ramadan ini, maka pahalanya seperti menunaikan 70 kali kewajiban ibadah di bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jika kita menyimak isi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah ini, akan menumbuhkan rasa tasyakur binikmah, rasa syukur di dalam diri kita atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Karena itulah kita harus wujudkan rasa syukur ini dengan meningkatkan taqarrub ila Allah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, dengan wujudkan rasa syukur, maka Allah akan lipat gandakan kenikmatan kepada kita, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Ibrahim, surah 14 ayat 7. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur akan nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Lalu hal yang ketiga yang menjadi bahan renungan atau muhasabah kita di penghujung Ramadan, jelang detik-detik berakhirnya Ramadan, yaitu kita harus memaksimalkan ibadah Ramadan kita pada 10 hari terakhir, terlebih lagi pada saat menjelang detik-detik berakhirnya Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini. Pada fase ini harus kita maksimalkan gairah, semangat, dan kualitas ibadah Ramadan kita, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Yang artinya, pada malam 10 terakhir Rasulullah SAW
lebih meningkat semangatnya, lebih bersungguh-sungguh ibadahnya, melebihi kesungguhan beliau pada malam-malam lainnya. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa dan pecinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah Ramadan di penghujung Ramadan tahun 1444 Hijrah ini. Dan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas ibadah agar meningkat di akhir Ramadan ini, maka tumbuhkan satu perasaan di dalam diri kita. Jangan-jangan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi diri kita. Boleh jadi Allah tidak akan pertemukan diri kita pada Ramadan tahun depan. Oleh karena itu, dengan satu prinsip tumbuhnya perasaan seperti ini akan memotivasi diri kita untuk memacu semangat, gairah, dan motivasi kita agar kualitas Ramadan di penghujung Ramadan tahun ini akan jauh lebih berkualitas, akan mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari Ramadan pada hari-hari sebelumnya. Karena itu, pada bagian akhir, Al-Fakir ingin berpesan dan mengingatkan khusus pada diri Al-Fakir dan juga pada para pemirsa penjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Ketika kita yakini bahwa siapa yang bergembira saat menyambut datangnya Ramadan, Rasulullah dalam satu sabdanya mengatakan bahwa ia akan dijauhkan dari api neraka. Maka pastikan kita termasuk orang yang bergembira ketika menyambut Ramadan tiba. Kita bersuka cita menyambut datangnya bulan Ramadan, dan pastikan kita termasuk hamba yang begitu merasa kesedihan yang mendalam. Ada keharuan di dalam diri kita ketika tamu agung Ramadan 1444 Hijriah ini akan pergi meninggalkan kita. Hal yang mudah mengindikasikan sejauh mana kualitas keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita adalah ketika kita merasakan sukacita yang mendalam, kegembiraan yang luar biasa, kemudian gairah yang tinggi mengisi hari-hari selama bulan Ramadan, dan di penghujung Ramadan ketika akan meninggalkan kita, kesedihan yang mendalam. Tidak terasa air mata pun jatuh dari pelupuk mata kita karena Ramadan akan meninggalkan kita. Dan mari kita pastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, saum Ramadan, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, zikrullah, infak dan sedekah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indikasi yang sangat mudah adalah ketika pasca Ramadan di 11 bulan yang akan datang, habit, kebiasaan, gairah yang tinggi dalam melaksanakan saum, gairah atau motivasi, semangat yang tinggi dalam tilawah Al-Quran, dalam qiyamul lail, melaksanakan salat sunnah, infak, sedekah, senantiasa kita tebarkan, senantiasa kita lakukan selama 11 bulan mendatang. Itu menjadi indikasi bahwa insyaallah ibadah kita selama bulan Ramadan, baik saum Ramadan, qiyamul lail, infak, sedekah zariyah, zikrullah, tilawah Al-Quran, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga kita bisa mengakhiri pada detik-detik Ramadan ini dengan ending yang menunjukkan kualitas ibadah yang cukup tinggi, menandakan kita termasuk
yang memperoleh predikat la'allakum tattaqun, jadi sosok hamba yang bertakwa dengan kualitas takwa yang jauh lebih baik dibandingkan takwa hasil Ramadan tahun lalu. Sekian apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Akhirnya Al-Fakir tutup dengan kalimat Allahul muwafiq la'amit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.